Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, di depan kuil penenun mimpi, cahaya mimpi masih menyala ribuan formasi terbuka. Dan berbagai cahaya warna-warni saling memantulkan di udara, menenun ruang luas ini seperti mimpi. Penguasa dari 9 istana impian utama dan 54 penguasa kota kerajaan dewa penenun mimpi semuanya telah tiba. Dan semua negara serta kekuatan bawahan yang memenuhi syarat untuk diundang telah tiba lebih awal. Hampir semua kekuatan inti dari seluruh kerajaan dewa penenun mimpi berkumpul di sini. Dan ruangannya sangat berat hingga menyesakkan. Apalagi para undangan dari negara terafiliasi semuanya memiliki niat berbeda-beda. Bahkan tidak berani berkomunikasi dengan lantang. Penganugerahan putra dewa dari kerajaan dewa penenun mimpi pada awalnya merupakan upacara yang telah dirindukan selama ribuan tahun. Namun, telah terjadi 3 kali berturut-turut dalam 100 tahun terakhir. Pada saat pertama kali Meng Jianyuan dinobatkan, pada saat itu, seluruh negeri terguncang dan seluruh dunia diundang. Pentingnya upacara dan intensitas emosi Dewa Wumeng meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Kali kedua, penobatan Meng Jianxi baru dilakukan 5 tahun lalu. Namun, saat itu, Dewa Penenun Mimpi sepertinya belum pulih dari rasa sakit karena kehilangan putranya. Skala upacara jauh lebih kecil dan seluruh dunia tidak diundang. Hari ini adalah ketiga kalinya orang yang dinobatkan adalah Meng Jianyuan yang telah kembali hidup-hidup. Dan upacara ini dimanapun diadakannya sungguh luar biasa. Mata semua orang terus melirik ke arah Meng Jianxi, putra dewa penenun mimpi. Tetapi mereka melihat bahwa dia tampak tenang, seolah dia tidak terpengaruh sama sekali. Sudah 7 hari sejak Meng Jianyuan kembali hidup. Tetapi dia tetap tinggal di kuil putra dewa sepanjang hari, dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Bahkan penguasa 9 istana impian pun tidak tahu seperti apa wajah Meng Jianyuan yang telah tumbuh. Pada saat ini pintu kuil terbuka, dan Dewa Wumeng berjalan keluar perlahan. Di sebelahnya ada Ratu Dewa Meng Huanjue dengan pakaian lengkap. Semua orang terdiam lalu membungkuk bersama. Selamat datang Dewa dan Ratu. Dewa Wumeng mengangguk meliriknya lalu berkata dengan santai, apakah Yuan belum datang? Pembawa acara mengambil langkah kecil ke depan lalu membungkuk dan berkata, kembali ke penguasa Dewa. Tuan muda Yuan belum tiba, jadi dia masih membuat persiapan. Dewa Wumeng mengalihkan pandangannya dan berkata dengan keras, semuanya silakan duduk sebelum waktunya tiba. Semua undangan langsung duduk secara berurutan. Di tempat yang luas, arus udara yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan samar. Semua orang ingin tahu apa makna upacara penobatan tiba-tiba putra dewa dari dewa penenun mimpi. Dan apa dampaknya terhadap kerajaan dewa penenun mimpi? Dewa Wumeng melirik ke arah semua orang. Dan saat dia hendak berbicara, sebuah pengumuman datang dari jauh. Dian Jiuxi, putra dewa dari kerajaan Zhenluo telah tiba. Nama Dian Jiuxi membuat semua orang melihat ke belakang dengan kaget. Bahkan, alis Dewa Wumeng juga bergerak sedikit. Tak lama kemudian, sesosok laki-laki datang dari kejauhan, disertai dengan sapaan yang lembut dan bermartabat namun bertenaga. Selamat datang, selamat kepada kerajaan dewa penenun mimpi, karena telah memiliki putra dewa lainnya.
Kali ini saya datang tanpa diundang, dan kepada Dewa Penenun Mimpi dan Ratu Dewa, dan semua senior penenun mimpi mohon tidak menyalahkanku. Meng Qianxi yang juga putra dewa, dengan cepat berdiri dan menyapanya dengan senyuman. Hahaha, putra Dewa Shenlo datang bersendiri untuk memberi selamat kepada kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Itu sudah memberi wajah kepada saudara Yuan. Bagaimana bisa menyalahkannya? Setelah mengatakan ini, panggilannya juga berubah. Saudara Dian, silakan datang untuk duduk. Dian Jiuxi mengangguk ke Meng Qianxi. Di depannya dia dengan hormat memberikan hadiah. Itu hanya hadiah kecil. Satu ucapan selamat kepada dewa tanpa mimpi, karena telah menemukan putra kesayangannya. Dan ucapan selamat lainnya kepada kerajaan dewa penenun mimpi, karena telah menambahkan putra dewa lainnya. Kebahagiaan ganda ini membuat ayah dewa sangat bahagia. Dewa Wumeng memberi isyarat kepada pembawa acara untuk menerima hadiah itu, dan berkata sambil tersenyum, "Keponakan saya tertarik datang ke acara penobatan yang terlalu terburu-buru ini, dan tidak menyebarkan undangan secara luas. Bagaimana keponakan punya waktu untuk datang ke sini secara langsung?" Dian Jiuxi berkata dengan tenang. Sejujurnya, Jiunxi awalnya menuju kerajaan Dewa Zetian untuk mengunjungi adik perempuan Caili. Saat tiba di sana, saya baru mengetahui bahwa dia sedang mengasingkan diri dan tidak dapat bertemu dengannya. Ternyata itu juga bertepatan dengan acara akbar penenun mimpi. Jadi mengikuti saran ayah dewa untuk datang ke sini. Pada saat ini, tiba-tiba suara seorang wanita sedingin peri es datang dari dunia yang jauh, mencapai telinga semua orang. Hua Qingyi dari kerajaan Dewa Zetian mengucapkan selamat kepada kerajaan Dewa Penenun Mimpi, karena telah menambahkan putra dewa lainnya. Suara ini mengejutkan semua orang. Ini seperti mendengar guntur di langit. Mereka semua memalingkan muka dari Dian Jiuxi. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sosok wanita itu turun dari langit, dengan sutra hijau dan pakaian berwarna hijau. Wajahnya sedingin es seperti lukisan, dan bayangan pedangnya tersembunyi di matanya. Di seluruh jurang maut siapa yang tidak kenal Dewi Hua Qingyi yang begitu bisa mengguncang dunia dengan pedang penghancur langit. Sampai Dewi Pedang Abadi benar-benar muncul di hadapan mereka. Mereka masih tidak dapat mempercayai penglihatannya. Karena setelah bertahun-tahun, pedang abadi pada dasarnya hanya berkeliaran di dunia luar, dan jarang muncul di luar kerajaan Dewa Zetian. Belum pernah berpartisipasi dalam upacara apapun. Tapi hari ini, dia sebenarnya datang tanpa diundang. Jari-jari Dewa Wumeng tanpa sadar menegang, dan tidak terkepal, dan pikirannya bingung untuk beberapa saat. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan keras, "Dewi Pedang Abadi Zetian ada di sini. Upacara hari ini pasti akan lebih berwarna. Untuk Dewa Zetian, aku akan secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda di masa depan." "Tidak perlu berterima kasih," Hua Qingyi berkata, nadanya terlalu familiar bagi Dewa Wumeng. "Saya di sini hanya untuk menunggu dan melihat. Saya tidak punya niat lain dan tidak ada hadiah. Jadi tidak perlu memasukkan ke dalam hati dewa." Saat dia berbicara, sosoknya memudar, dan dia berdiri dengan tenang tinggi di langit. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat semua roh menjauh. Bagaimana mungkin Dewa Wumeng tidak tahu mengapa Hua Qingyi datang ke sini? Dia adalah salah satu orang yang paling mengenal Hua Qingyi di dunia ini. Dia tahu bahwa dia tidak dekat dengan siapapun. Tetapi
dia hanya melindungi Hua Caili secara ekstrem. Dan Yunce dan Hu Caili memiliki hubungan seumur hidup. Dia takut pria Hu Caili akan diintimidasi. Meng Huanjie diam-diam menatap Hua Qingyi dan menggertakkan giginya. Dian Jiuxi terbang, tetapi sebelum dia bisa mendekat, dia dihadang oleh energi pedang yang tak terlihat. Dia segera menyadarinya, lalu membungkuk pada Hua Qingyi dari jauh dan duduk kembali, tanpa sedikit pun kekecewaan di ekspresinya. Hanya saja Dian Jiuxi mengetahui bahwa kedatangan Hua Qingyi benar-benar membuat upacara canggung ini semakin aneh. Semua orang saling memandang, tidak tahu kenapa. Waktunya semakin dekat, dan tokoh utama upacara ini akhirnya tiba. Mata semua orang tertuju pada pria berbaju perak yang berjalan perlahan. Kembalinya Meng Jianyuan tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang paling banyak dibicarakan di kerajaan Dewa Penenun Mimpi belakangan ini. Dikabarkan bahwa dia telah berkeliaran di dunia luar sendirian selama bertahun-tahun. Dikabarkan bahwa alasan mengapa dia tidak pernah kembali, karena dia telah kehilangan ingatan masa lalunya. Dikabarkan bahwa ketika Dewa Wumeng mengenalinya, dia begitu gembira sampai menitikan air matanya. Mereka awalnya mengira bahwa bagi seseorang yang berpergian ke luar negeri dan tidak memiliki ingatan tentang kerajaan dewa, pasti punya pemikiran kerajaan dewa merupakan tempat tidak dapat dicapai dalam kondisinya. Sekarang dia adalah putra dewa, dia pasti akan sangat bersemangat. Tetapi ketika baru saja kembali dan menghadapi situasi hari ini, menghadapi sekelompok orang yang seharusnya setinggi dewa baginya, dia pasti akan gugup, menyusut, bingung. Namun, pria di depan mata mereka memasang ekspresi santai. Langkahnya tetap tenang, dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di matanya. Ada jejak kemalasan yang jelas. Seolah-olah dia baru saja bangun dari tidurnya. Selain posturnya, ia memiliki sosok dengan ciri-ciri yang tampan. Hanya dengan sekali pandang, terlihat jelas bahwa penampilan dan kentapannya lebih baik semua dari keturunan Dewa Wumeng, bahkan lebih baik dari Meng Jianxi. Dia berdiri di depan Dewa Wumeng, lalu melihat sekeliling. Wajahnya yang asing dan auranya hanya Rana Master Ilahi tingkat ketiga. Benar-benar memberikan perasaan jijik kepada semua orang. Oh, mata Dian Jiuxi penuh dengan ketertarikan, dan dia berbisik. Pantas saja Dewa Wumeng begitu bersemangat. Anak ini jelas bukan sesederhana seperti kelihatannya. Jiangxin yang di sampingnya, dia mengencangkan jari-jarinya sedikit, lalu berkata sambil tersenyum. Meskipun saudara Yuan dibunuh dan menghilang selama 100 tahun, darah dan jiwanya akan selalu menjadi putra penenun mimpi. Bukan hanya ayah dewa, saya juga memiliki perasaan terdalam terhadap saudara Yuan hari ini. Yan Jiuxi tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Anak ini sangat berbeda dari yang kuharapkan. Ada bisikan yang tersembunyi di istana impian. Penampilan dan temperamennya memang tidak terduga. Sayangnya, kultivasinya terlalu rendah. Dia tidak memiliki dasar dan hati orang-orang, dan dia didorong ke mata publik begitu awal. Sayang sekali. Yun Chen membungkuk kepada Dewa Wumeng, dan Ratu Dewa lalu berkata, Yun Chen memberi penghormatan kepada Dewa Wumeng dan Ratu. Saya hampir terlambat karena sedikit kelelahan, jadi mohon maafkan saya. Belum terlambat, ini sudah tepat. Dewa Wumeng berbicara dengan lembut. Tapi ketika kata-kata Yunce sampai ke telinga seorang lain, hati mereka terguncang. Meng Huanjie mengangkat alisnya dan berkata, Yunce,
Dewa Wumeng? Karena kamu adalah putra dewa. Mengapa putra dewa Meng Qianyuan? Dan kamu telah kembali ke kerajaan dewa penenun mimpi. Bagaimana kamu bisa menyebut dirimu dengan namamu yang lama? Bagaimana kamu memanggilnya secara langsung? Kenapa bukan ayah dewa? Yunce mengangkat matanya dan berkata dengan tenang. Setelah saya sadar kembali, identitas Meng Qianyuan diberitahu kepada junior oleh Dewa Wumeng. Tetapi junior tidak memiliki ingatan 10 tahun yang lalu. Jadi aku khawatir jiwaku tidak dapat sepenuhnya menerimanya dan mengidentifikasi dengan identitas ini. Nama Yunce diberikan oleh guruku. Nyawa Yunce diselamatkan oleh guruku. Bagaimana mungkin identitas yang turun dari kehampaan dan tidak ada dalam ingatan bisa disebut sebagai sebuah nama lama? Oleh karena itu, kecuali aku mendapatkan kembali masa laluku, aku hanya akan menggunakan nama Yunce. Itu sungguh konyol. Suara Meng Huanjue tajam dan semua orang menjadi gempar. Kata-katamu ini dalam skala kecil bersifat kekanak-kanakan dan konyol. Tetapi dalam skala yang lebih besar, kata-katamu jelas menghina penenun mimpi. Sebelum Meng Huanjue mengambil kesempatan untuk menegurnya, dia mendengar Dewa Wumeng tertawa. Hahaha, kata yang bagus. Jangan lupakan kesetiaan karena keuntungan, dan jangan lupa bersyukur karena kekuasaan. Kamu layak menjadi anakku. Dewa Wumeng, semua anakku harus mendapatkan pelajaran ini. Dengan kata-kata ini, Meng Huanjue menahan kata-kata yang akan dia ucapkan. Dan wajahnya menjadi langsung jelek. Dewa Wumeng sepertinya tidak menyadari dan lalu melanjutkan. Yuaner, jika kamu dengan tegas meninggalkan hadiah gurumu, karena statusmu sebagai putra dewa, ayahmu hanya akan sangat kecewa. Karena jika ini masalahnya, kamu akan hanya mengejar keuntungan seperti orang-orang itu. Apa bedanya jika Anda melupakan kebenaran Anda dan hanya tahu bagaimana menjadi bodoh? Wajah mereka yang hanya ingin mengambil kesempatan untuk berbicara tiba-tiba memerah dan keringat dingin menetes dari dahinya. Tetap saja, apakah masih bisa seperti ini? Meng Jiangxi berdiri lalu berkata sambil tersenyum. Meskipun saudara Yuan telah menghilang selama 100 tahun, dia tetap berpegang teguh pada hati sejatinya yang mengagumkan dan memuaskan. Perkataan ayah dewa seluas laut menunjukkan toleransi luas terhadap kerajaan dewa penenun mimpiku. Dia menatap Yunce saat berkata, Kakak Yuan, ibuku selalu tegas, terutama jika menyangkut martabat penenun mimpi. Aku hanya meminta kakak Yuan tidak menganggapnya serius, agar tidak membuat keratakan dengan ibuku. Setelah itu, Yunchen mengangguk sedikit dan menjawab dengan tenang. Jangan khawatir, Tuan Shi. Saya tidak tertarik sama sekali. Ya, Dewa Wumeng mengangguk. Yuaner, saya akan menemukan acara untuk mengembalikan kenangan masa lalu Anda. Saat itu, saya mengizinkan Anda untuk menggunakan nama Yunce. Salah satunya adalah memuji Anda atas kebaikan dan integritas Anda. Dan yang lainnya adalah berterima kasih kepada gurumu karena telah menyelamatkan hidupmu. Tidak ada keraguan bahwa di depan semua orang, Dewa Wumeng memberikan toleransi terbesar pada Yunce. Dia juga secara terbuka mengungkapkan kecintaannya yang luar biasa pada Meng Qianyuan kepada semua orang. Dan sikap ini yang belum pernah diberikan kepada orang lain, niscaya akan menyebabkan perubahan halus dalam tingkat yang berbeda-beda pada suasana hati semua orang. Sudah hampir waktunya Dewa Wumeng mengambil langkah maju. Yuaner, datanglah ke ayah dewamu.
Kemanapun dia memandang, dia tidak melihat keraguan dewa sejati. Dan suaranya juga membawa aura dewa tertinggi, bergema di seluruh kerajaan penenun mimpi. Putraku, Meng Jianyuan, putra dewa penenun mimpi pertama kerajaan dewa di generasi ini, menemui bencana ketika dia masih sangat muda dan mengembara selama 100 tahun. Sebelum kembali ke rumah dengan selamat, ini adalah kesalahanku dan atas hilangnya dari kerajaan dewa. Hari ini, putraku Meng Jianyuan dinobatkan sebagai putra dewa. Selamat atas kembalinya putraku dan berikan putraku kehidupan yang baru. Matanya tertuju pada tubuh Meng Jianxi. Jianxi, setelah upacara hari ini, Yuner akan bersamamu menjadi putra dewa penenun mimpi. Kalian berdua bersaudara harus bekerja sama untuk saling mendukung dan berbagi masa depan penenun mimpi. Jianxi segera berdiri dengan sungguh-sungguh. Saya akan mematuhi perintah ayah dewa. Mari kita berbagi kekhawatiran ayah kita bersama dan menjalin kemuliaan bersama. Bagus sekali upacara penobatan putra Yuan. Dan sekarang, mohon tunggu, dengarkan aku. Sebuah suara tiba-tiba menginstruksi kata-kata Dewa Wumeng. Orang yang berbicara telah berdiri, dan itu adalah penguasa istana mimpi ketujuh. Paman Meng Jianxi, Meng Huanji. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Ekspresi Dewa Wumeng tidak berubah, dan dia berkata dengan tenang, Huanji, apa yang ingin kamu katakan? Meng Huanji bergerak maju, menghadap Dewa Wumeng dan suaranya meninggi. Bagi kerajaan dewa, warisan adalah hal yang paling penting. Penobatan putra dewa adalah peristiwa yang paling penting. Hal ini berkaitan langsung dengan nasib kerajaan dewa di masa depan. Itu tidak boleh dianggap enteng. 6 kerajaan dewa dan 7 dewa, masing-masing mempunyai satu warisan dewa sejati. Mereka selalu hanya punya satu putra dewa dan dewi. Jika mereka menobatkan beberapa putra dewa pada saat yang sama, itu hanya akan menyebabkan pemborosan sumber daya dan energi. Dan itu akan dengan mudah menyebabkan permusuhan antara putra dewa. Dan itu hanya akan menyebabkan banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Setelah Meng Huanji selesai berbicara, sebuah suara mengikuti dari belakang. Itu benar. Kata-kata penguasa mimpi ketujuh sama seperti pikiranku. Orang yang berdiri adalah penguasa istana mimpi lagi. Penguasa istana mimpi ke-6, Meng Jinghai. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, setiap kata yang diucapkan oleh penguasa istana Huanji adalah benar. Putra dewa bertanggung jawab atas masa depan kerajaan dewa. Dia harus mengumpulkan sumber daya terbaik dan hati orang-orang kerajaan dewa sebelum dinobatkan menjadi putra dewa. Sumber daya yang tersebar bukanlah masalah besar, tetapi hati orang-orang yang tersebar adalah yang paling sulit disembuhkan. Saya harap Yang Mulia akan berpikir 2 kali sebelum menobatkan putra dewa. Itu benar. Sebelum Dewa Wumeng bisa menjawab, suara lainnya terdengar. Penguasa istana impian pertama, Meng Kongdu. Ia juga merupakan kakak tertua dari Dewa Wumeng, yang 20.000 tahun lebih tua darinya. Dia berdiri perlahan, suaranya yang seperti logam sedalam lautan. Yang Mulia, sepanjang sejarah kerajaan dewa, kadang-kadang ada putra dewa baru, entah karena karakter buruk putra dewa atau komitmennya. Kesalahan serius atau karena kemunculan esensi dewa putra dewa yang lebih baik. Meskipun Jiangxi baru menjadi putra penenun mimpi dalam waktu singkat selama 100 tahun, kualifikasinya, karakternya, dan kemampuannya dalam menangani berbagai hal tidak kurang. Sebaliknya,
Dia sangat baik dalam segala hal. Mereka semua sangat senang dan merasa bahwa Jianxi memiliki sesuatu yang dapat diandalkan untuk di masa depan. Mengkongdu berlutut dengan keras, dengan suara yang berat dipenuhi kesedihan dan kepedulian terhadap negara. Untuk masa depan, kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Yang mulia, mohon berpikirlah 2 kali. Di alun-alun, upacara yang luas langsung menjadi sunyi. Mengkodu melirik Yunce dari sudut matanya, hanya untuk menemukan bahwa matanya setelah tertutup dan tidak menunjukkan emosi sama sekali. Di bawah tatapan mata semua orang, Dewa Wumeng mengangguk perlahan. Ya, meskipun ketiga penguasa istana mengatakan agak terlambat, tapi mereka masih masuk akal. Tanggapan dari Dewa Wumeng membuat Meng Huanci dan Meng Kongdu semuanya tercengang. Dewa Wumeng memandang mereka bertiga lalu berkata kembali. Apa yang dimaksud oleh ketiga penguasa istana adalah bahwa kerajaan Dewa Penenun Mimpi kita tidak perlu menobatkan putra ya dewa yang kedua. Jika tidak, tak akan ada banyak kesalahan. Apakah begitu? Ya, 3 penguasa istana menjawab serentak. Dewa Wumeng lalu mengangguk sedikit, lalu mengamati seluruh tempat dan berkata dengan tenang. 9 istana impian, apakah masih ada yang setuju dengan gagasan ini? Dia hanya bertanya tentang 9 istana impian, yang membuat beberapa orang yang ragu-ragu menghela nafas lega. Tidak lama setelah Dewa Wumeng selesai berbicara, penguasa istana mimpi ketiga, keempat, dan ke-8 berdiri pada saat yang sama dan berkata serempak. Kami juga percaya bahwa ada yang salah dengan penobatan putra dewa yang baru. Suasana langsung menjadi tegang. 6 dari 9 penguasa istana impian hari ini menentang putra dewa yang baru. Adegan tekanan kolektif terhadap dewa di depan semua orang belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya dalam lebih dari 10.000 tahun Dewa Wumeng berkuasa, 3 penguasa istana mimpi lainnya belum mengutarakan pendapatnya. Sekalipun mereka bekerja sama, mereka tidak mau menyinggung dewa tanpa mimpi di depan umum. Namun, harus mereka akui bahwa perkataan ke-6 penguasa mimpi ini tidak salah dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu demi masa depan penenun mimpi. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa mereka begitu percaya diri dan berani. Meng Jianxi segera berdiri dengan ekspresi sedikit cemas di wajahnya. Setiap perkataan pemimpin adalah tentang masa depan penenun mimpi. Jiangxi sangat kagum dan berterima kasih. Semua pemimpin setuju dengan Jiangxi, dan Jiangxi bahkan lebih berterima kasih. Saya bersyukur, tapi aku sangat takut. Tapi ayah dewa begitu berkuasa, dan pemikiran jangka panjangnya berada di luar jangkauan orang lain. Meskipun keputusan ayah dewa sedikit tidak terduga, keputusan itu pasti memiliki makna yang mendalam. Dan Meng Jianxi menoleh ke arah Yunce. Itu terlihat sangat tulus. Meskipun Jianxi dan saudara Yuan telah berpisah selama 100 tahun, mereka masih terhubung oleh semangat yang sama. Dan setelah bertemu lagi, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita berdua adalah putra dewa, kita pasti saling mendukung. Tapi mungkin kita tidak akan melakukan sesuatu yang membuat khawatir kalian semua terjadi. Jianxi, sebuah suara tua berkata, kamu memiliki hati yang murni dan telah berjuang untuk kata putra dewa sepanjang hidupmu. Tapi yang paling harus kamu percayai adalah dirimu sendiri. Dan kamu tidak boleh memberikan kepolosan dan kepercayaan seperti itu kepada orang lain dengan mudah. Saat suara ini terdengar, seluruh ruangan besar terdiam sesaat. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih. Berbeda dari penguasa istana impian lainnya yang semuanya mengenakan jubah perak.
Dia mengenakan jubah putih dengan kocokan kuda di tangannya. Tempat duduknya berada di depan 9 penguasa istana impian. Kepala istana dari 9 istana mimpi kerajaan penenun mimpi. Ayah kandung dari Ratu Dewa, Meng Huanci, dan orang pertama di bawah Dewa Kerajaan Penenun Mimpi, Meng Jiangxi. 6 penguasa istana mimpi muncul bersama-sama, yang merupakan pernyataan yang luar biasa. Sekarang ditambahkan Tuan Istana. Meskipun suara Dewa Kerajaan Dewa lebih besar dari apapun, bahkan jika semua penguasa istana mimpi berkeberatan, satu kata dewa sudah cukup untuk menguasai segalanya. Namun, menghadapi situasi seperti ini, menghadapi hampir semua kekuatan inti kerajaan dewa, dewa sejati pun harus berpikir dengan hati-hati. Ini, Meng Jiangxi tidak berbicara kepada kakeknya. Dia tampak agak takut untuk menjawab dengan mudah, tetapi bersikap lebih hormat. Yunce sedikit menggerakkan sudut mulutnya. Dewa Wumeng masih berkata dengan tenang. Jadi, penguasa istana juga merasa tidak pantas untuk mengangkat putra dewa kedua penenun mimpi. Ya, dengan statusnya yang sangat tinggi di kerajaan penenun mimpi, dia seharusnya memiliki kepercayaan diri yang besar. Baiklah, Dewa Wumeng mengangguk dengan nada lembut tanpa kemarahan karena ditekan di depan umum. 9 penguasa istana telah menyatukan kekuatan inti dan keturunan terbaik dari kerajaan penenun mimpi kita. Semuanya terkait dengan fondasi dan masa depan penenun mimpi kita. Sekarang, karena kepala istana dan 6 kepala istana merasakan hal ini berarti memang tidak pantas untuk menobatkan putra dewa penenun mimpi yang kedua. Kata Dewa Wumeng membuat semua orang langsung tercengang. Bahkan Meng Jiangxi, Meng Huanji, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa Dewa Wumeng yang sangat mementingkan dan mendesak upacara penobatan ini pasti akan mengabaikan atau bahkan menolak usulan mereka. Dan mereka juga mendapatkan serangkaian undangan lanjutan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Wumeng sebenarnya akan langsung menyetujui usulan mereka. Kalau begitu, sesuai keinginanmu, nama putra Dewa Jiangxi akan dihapuskan. Matanya menyapu orang-orang yang ekspresinya tiba-tiba menegang. Apakah kamu puas dengan ini? Ayah Dewa, Jiangxi mengangkat kepalanya dengan garang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ekspresi Meng Huanjue di samping Dewa Wumeng berubah drastis. Tuan, Anda, apa yang Anda bicarakan? Meng Jiangxi berkata dengan cepat. Yang mulia, kami tidak pernah memiliki niat ini. Dewa Wumeng menoleh. Dan kekuatan jiwa yang menakutkan pada saat ini langsung menekan kata-kata yang hendak diucapkan Meng Jiangxi. Izinkan saya bertanya, siapakah putra dewa pertama generasi kerajaan penenun mimpi kita? Tentu saja Meng Jianyuan. Bagus sekali. Dewa Wumeng melanjutkan. Apakah nama putra dewa Yuan pernah dihapuskan? Meng Jiangxi tiba-tiba terdiam. Meng Huanji, Meng Jinghai, Meng Kongdu, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang kaku. Pada saat ini, semua orang mengira Meng Jianyuan sudah mati. Jadi, tidak mungkin mereka untuk membatalkan penobatannya. Jadi, belum pernah ada penghapusan secara lisan. Karena belum dihapuskan, Yuan akan selalu menjadi putra dewa pertama kerajaan dewa penenun mimpi. Dan Meng Jiangxi adalah yang kedua. Suara Dewa Wumeng pelan tapi tenang, tanpa sedikit kegembiraan atau kemarahan. Karena kalian semua mengatakan bahwa putra dewa kedua harus ditiadakan. Sebagai dewa penenun mimpi, terlalu tidak pantas jika menentang usulan kalian. Maka saya menuruti keinginan Anda dan menghapuskan putra dewa penenun mimpi kedua.
Apakah Anda masih tidak puas? Yang mulia, Meng Huanji berteriak. Bukan itu yang saya maksud. Semua orang tahu apa yang telah dicapai Jianxi selama bertahun-tahun. Dan semua orang mengaguminya. Apa yang kami katakan berarti bajingan. Dewa Wumeng yang selalu terlihat tenang, tiba-tiba menjadi marah. Dua kata ini meledak di jiwa setiap orang seperti guntur dari langit. Kamu harus mengatakan bahwa saya tidak boleh menobatkan putra dewa kedua. Ini baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Apakah kamu menarik kembali kata-katamu lagi? Meng Huanji, apakah kamu sengaja mengolok-olok saya di depan semua orang? Untuk diketahui, sudah berapa tahun berlalu. Namun, Meng Huanji belum pernah dipanggil dengan nama lengkapnya oleh Dewa Wumeng. Dan dia masih berbicara dengan sangat marah. Wajahnya langsung pucat. Lututnya hampir melunak tak terkendali. Dan bahkan suaranya jelas bergetar. Yang mulia, saya sama sekali tidak memiliki keberanian seperti itu. Dan jelas bukan niat saya. Niat saya adalah... Lalu apa maksudmu? Suara Dewa Wumeng menjadi lebih keras. Meng Huanji mengerutkan bibir dan terdiam beberapa saat. Yang mulia, Meng Huanji dengan cepat bergerak maju. Dan mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Dewa Wumeng. Kamu harus mengerti maksudku. Kenapa? Diam. Dewa Wumeng melihat ke depan dan berteriak. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Meng Huanji hanya bisa mundur selangkah. Tidak berani berbicara lagi. Meng Jinghai mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan segala ketulusannya. Yang mulia, dengan kekuatan dan pandangan ke depan yang tak tertandingi, pasti akan memahami apa yang kita khawatirkan hari ini. Dewa Wumeng langsung menyela. Karena saya sangat kuat dan berpandangan jauh ke depan. Apakah menurut Anda lebih bijaksana daripada saya? Dewa penenun mimpi. Kalau begitu, tutup mulutmu. Yang mulia, kata-kata Meng Jianxi menyusul. Matanya tegas dan suaranya tegas tenang. Yang kami inginkan bukanlah penghapusan putra Dewa Jianxi, tetapi menghapuskan penobatan hari ini. Dia akhirnya tidak berani berbelit lagi dan mengatakannya secara langsung. Seolah takut Dewa Wumeng akan membantahnya, dia melanjutkan. Meskipun identitas Meng Jianyuan sebagai putra dewa tidak pernah dihapuskan. Namun, semua orang di kerajaan Dewa Penenun Mimpi dan bahkan seluruh jurang neraka percaya bahwa Meng Jianyuan telah mengalami kemalangan 100 tahun yang lalu. Sekarang, jika menyangkut putra Dewa Penenun Mimpi, semua orang di dunia mengenalnya sebagai Jianxi. Jianxi memiliki bakat luar biasa, hatinya yang baik namun tajam. Masuk hanya dalam beberapa ratus tahun, dia telah menjadi putra dewa yang sangat berkualitas. Dan Meng Jianyuan, dia melihat sedikit ke samping, lalu melanjutkan. Jianyuan kembali dengan selamat. Aku sama bahagianya dengan semua penguasa istana mimpi, dan saya bersyukur atas keajaiban itu. Tapi bagaimanapun juga, dia telah mengembara selama ratusan tahun, dan telah lama hilang dari ingatan semua rakyat penenun mimpi. Sebagai putra dewa penenun mimpi, dia secara alami tidak memiliki dukungan dalam kerajaan penenun mimpi, dan tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kemuliaan. Selain itu, dikatakan bahwa Meng Jianyuan telah menjadi tunas wisma selama ratusan tahun, dan telah berkeliaran sendirian. Tidak tahu apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ini, dan bagaimana pikirannya telah terdistorasi. Ketika dia tiba-tiba kembali, lalu menjadi putra dewa penenun mimpi lainnya, ini pasti akan menimbulkan banyak keraguan di negara dan di luar negeri, dan bahkan kepanikan di kalangan masyarakat. Selanjutnya, kesampingkan yang lain dulu.
kualifikasi Meng Jianyuan. Kalimat utama Meng Jiangxi nyaring dan penuh gairah. Suaranya mengutuk tiba-tiba terdengar. Dalam adegan yang begitu serius, menguap ini tiba-tiba mencolok, langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan mata Meng Jiangxi tiba-tiba berpaling, dan bahkan kata-kata berikutnya pun terhenti. Yunce perlahan meletakkan 5 jarinya yang menutup mulutnya, memandang orang-orang dengan mata natapnya dengan ekspresi terkejut. Dan kemudian dengan cepat meminta maaf. Oh, aku sedikit mengantuk, dan aku kehilangan sopan santun. Dan orang-orang yang jelas menjadi sasaran dan berada di garis depan badai ini sebenarnya tertidur. Sudut mata Dewa Wumeng bergerak sedikit. Anak ini, kamu? Otot-otot di wajah Meng Jiangxi sedikit bergetar. Sebagai orang pertama di bawah Yang Mulia Kerajaan Dewa Penenun Mimpi, dia tidak pernah diperlakukan begitu saja oleh seorang junior. Dia menatap Yunce dan mengangkat jarinya, tidak tahu bagaimana melanjutkan kata-kata selanjutnya. Oh, seolah-olah dia memperhatikan tatapan Meng Jiangxi. Yunce perlahan mengambil langkah ke depan, lalu berkata dengan prihatin. Sepertinya pemimpin istana terlalu emosional hari ini, dan berbicara terlalu keras, yang menyebabkan tenggorokannya rusak dan membuatnya sulit untuk berbicara. Kalau begitu, sebaiknya biarkan saya menyelesaikan untuk Anda. Setelah mengatakan itu, sebelum Meng Jiangxi dapat menjawab, dia berdehem, lalu berjalan ke depan, dan meniru nada bicara Meng Jiangxi. Berbicara tentang kualifikasi, Meng Jianyuan belum berada di kerajaan dewa selama 100 tahun terakhir. Tidak didukung oleh sumber daya kerajaan dewa. Belum mempraktekkan keterampilan misterius dari kerajaan dewa penenun mimpi. Dan tidak mewarisi dasar kokoh yang diberikan oleh para senior penenun mimpi pada tahap yang berbeda. Meskipun bakatnya luar biasa, tapi Jiangxi telah berkultivasi karena kepunahan ilahi. Jauh melampaui Rana Jianyuan. Bagaimana saya bisa dianggap sebagai putra dewa? Selanjutnya, jika Dewa Wumeng memilih Master Ilahi tingkat ketiga sebagai putra dewa di kerajaan penenun mimpi, bukankah itu akan menarik perhatian kerajaan dewa lainnya untuk mengolok-oloknya? Dan bahkan Meng Jiangxi pun akan malu karenanya. Yunce merendahkan diri sendiri. Setiap kata, tetapi setiap kata lebih jelas dan lebih mulia dari kata-kata Meng Jiangxi yang membuat semua orang tercengang. Yunce terus berjalan dan terus berbicara dengan keras. Selanjutnya, bagaimana praktisi Master Ilahi yang berkultivasi mandiri di dunia luar bisa dibandingkan dengan praktisi Rana yang sama dengan kerajaan dewa? Jangankan dengan Meng Jiangxi, di antara semua murid Master Ilahi, siapapun seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, pasti akan dapat dengan mudah mengalahkan Meng Jianyuan. Tidak, apalagi Master Ilahi di kerajaan dewa. Bahkan mereka yang berada di kerajaan bawahan dapat dengan mudah mengalahkannya. Dengan cara ini, jika dewa secara paksa menetapkan Meng Jianyuan sebagai putra dewa karena kegembiraan sementara, rasa bersalah, dan keinginan untuk menebus kesalahannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang di dalam dan luar negeri yang akan mempertanyakan ini. Dan entah berapa banyak orang yang diam-diam akan mengatakan bahwa putra dewa penenun mimpi bukanlah apa-apa. Dengan cara ini, bahwa gengsi dan martabat kerajaan dewa akan menderita kerugian besar. Kata-kata terakhir yang diucapkan sedikit kesedihan dan tiba-tiba ditarik saat Yunce menoleh. Dia menatap Meng Jiangxi dengan wajah ceria lalu berkata dengan sopan, "Tuan Kepala Istana, junior ini telah menyelesaikan semua yang ingin Anda katakan untuk Anda. Apa menurutmu?
Ada hal lain yang perlu Anda ditambahkan? Mata Meng Jiangxi membelak, seolah dia baru saja melihat hantu. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dia telah melihat pemandangan apapun. Tapi dia benar-benar belum pernah mengalami pemandangan seperti itu. Menghadapi Yunce, seorang master ilahi tingkat ketiga, menatap langsung ke arahnya sambil tersenyum. Dia seorang tak tertandingi di ranah batas ilahi tingkat 9. Tertegun untuk waktu yang lama. Seolah-olah sesuatu tiba-tiba tersedak di tenggorokannya. Karena apa yang dikatakan Yunce sebenarnya adalah kata-kata yang telah dia pikirkan selama beberapa hari ini. Dan bahkan nada dan kata-katanya semuanya sangat persis sama. Ada lengkungan samar di sudut bibir Hua Qingyi, tapi itu terlalu kecil dan tanpa jejak, dan tidak ada yang beruntung bisa menangkapnya. Melihat Ming Jiangxi tidak berbicara lama, Yunce segera mengangguk, mengerti dan terus menunjukkan senyum lembut itu. Karena kedua istana tidak punya apa-apa untuk ditambahkan, mari kita segera memulai langkah berikutnya. Mereka yang Anda atur untuk mempermalukanku. Oh tidak, tidak. Ini waktunya bagi para praktisi mendalam dari ranah yang sama untuk bersaing dengan saya. Terima kasih.